Assalamualaikum. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis pemasaran studi kelayakan bisnis. Sebelum ke videonya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota dari kelompok 3. Materi yang pertama adalah identifikasi pelanggan prospektif. Para pelaku studi hendaknya sejak dini atau sebelum melangkah sudah dapat mengetahui dan dapat mengembangkan profil pelanggan yang menggambarkan sifat orang-orang secara spesifik di pasar sasaran. Guna untuk mencapai itu semua, maka perlu disiapkan profil pelanggan secara lengkap, mulai dari siapa mereka, di mana mereka tinggal, apakah mereka pengusaha atau karyawan, apa yang mereka lakukan dengan waktu dan uang, pilihan mereka akan produk, jasa, dan merek. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi menyatukan profil pelanggan. Profil pelanggan dapat dipandang dari berbagai sasaran. Profil pelanggan juga berupaya untuk mengidentifikasi dimensi dan bagaimana saling berhubungan untuk membentuk sifat unit dari pasar sasaran. Pasar pelanggan juga dapat dianalogikan sebagai usaha dari pasar sasaran. Profil pelanggan bertujuan untuk menggambarkan sifat multidimensi dari orang-orang di pasar. Dapat diartikan bahwa pelanggan yang memiliki suatu keunikan. Jika semua konsumen sama, maka usaha dapat melakukan penyesuaian penawaran untuk memenuhi kebutuhan. Dan perbedaan dalam masyarakat menyebabkan mereka sulit untuk diidentifikasi. Namun perbedaan mereka merupakan alasan begitu banyak peluang usaha baru. Kemudian yaitu analisis persaingan. Agar dapat menetapkan strategi pemasaran yang kompetitif dan efektif, maka studi kelayakan bisnis itu perlu mencermati produk, harga, saluran distribusi maupun promosi yang dilakukan oleh para pesaing yang terdekat. Karena dengan cara itu, perusahaan dapat menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan sekaligus mengetahui pula yang menjadi titik kelemahan kompetitifnya. Sehingga dapat disusun suatu strategi yang menyerang mampu bertahan terhadap pesaing-pesaingnya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis pesaing yang dikemukakan oleh Kotler, yang pertama itu mengidentifikasi, mendefinisikan para pesaing sebagai suatu pesaing. Perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang mempunyai salah satu ciri-ciri diantaranya yaitu perusahaan yang menawarkan produk dan harga yang sama di pasar. Kemudian perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama, kemudian perusahaan lainnya yang memasok produk sama, serta perusahaan yang bersaing meremut uang dari konsumen yang sama. Karena dengan menggunakan hasil identifikasi ini, perusahaan dapat meningkat lanjutnya dengan tahap berikutnya, yaitu bagaimana menentukan sasaran pesaing. Kemudian yang kedua yaitu menentukan sasaran pesaing, yang mana pada dasarnya semua pesaing akan berusaha memaksimalkan laba mereka, tetapi kenyataannya pesaing berbeda dalam penekanan pada laba, baik untuk laba jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi orientasi pesaing yang bukan untuk memaksimalkan laba melainkan memuaskan pelanggan yang sudah tentu kesemuanya itu memiliki sasaran yang relatif berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi strategi pesaing. Karena semakin mirip strategi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, maka semakin ketat persaingan di antara mereka. Karena pesaing pada umumnya dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok yang tiap kelompok memiliki strategi yang serupa, dan kelompok tersebut disebut dengan kelompok strategi. Kemudian yang keempat yaitu memilih menentukan pesaing, yang mana utamanya melalui keputusan sebelumnya mengenai sasaran pelanggan, kemudian saluran distribusi, lalu bauran pemasaran dan pesaing. Karena setelah itu dapat diputuskan pesaing mana yang harus diserang.
Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang analisa pasar. Analisis pasar adalah kegiatan menganalisis atau mengatur untuk mempelajari berbagai masalah tentang kondisi pasar. Analisis pasar ini merupakan hal penting yang harus diketahui oleh semua orang dan juga menjadi dasar kondisi untuk dapat diperlakukan selanjutnya. Penentuan harga pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani semua konsumen atau pembeli di pasar. Ada terlalu banyak pembeli dengan beragam kebutuhan dan keinginan, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dijadikan target pasar. Langkah yang perlu kita lakukan dalam melakukan analisa pasar untuk memperoleh hasil yang maksimal yaitu yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Kedua, menganalisa permintaan primer. Yang ketiga, menganalisa permintaan selektif. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Yang kelima, menganalisa persaingan. Dan yang keenam, identifikasi target potensial. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam melakukan bisnis, baik itu dalam hal menjual produk maupun jasa, diperlukan suatu bidang yang sangat penting, yaitu pemasaran. Tidak ada gunanya jika kita memiliki produk ataupun skill yang akan dijual tetapi tidak mampu dalam melakukan pemasaran atau secara singkat tidak mampu untuk menjual. Hal ini sangat penting karena pemasaran akan mempengaruhi hasil penjualan, baik itu sebagai penentu untung ruginya suatu usaha atau bisnis. Dalam artikel ini akan dicantumkan beberapa faktor yang menjadi strategi pemasaran yang baik, yaitu 1. Mengerti terhadap pasar. Dalam menjalankan bisnis kita harus mengerti dan paham terhadap pasar. Secara singkat kita harus tahu bagaimana arah kita dalam berbisnis, siapa target pasar kita dan akan menjadi seperti apa target pasar tersebut. Untuk dapat mengerti terhadap pasar, kita harus melakukan survei yang baik sehingga hasil survei akan menunjukkan apa yang akan paling dibutuhkan oleh target pasar dalam suatu daerah atau lokasi. Yang kedua yaitu lokasi yang strategis. Lokasi merupakan faktor penentu dalam bisnis. Ada kalanya kita harus melihat kebutuhan pelanggan dalam lokasi tersebut dan hal yang mempengaruhi pelanggan dalam melakukan transaksi dalam bisnis kita. Sebagai contoh, membuka usaha fotokopi, pelanggan pasti akan memiliki lokasi yang tidak jauh dari tempat beraktivitas, misalnya dekat dengan kampus, sekolah, dan lain-lain. Dan lokasi tersebut sebisa mungkin harus bebas biaya parkir. Jangan sampai pelanggan merasa dirugikan karena memfotokopi sebanyak Rp500 tetapi harus membayar biaya parkir sebesar Rp2.000. Nomor 3 yaitu promosi yang baik. Promosi menjadi suatu strategi dalam bisnis. Kalau kita telah lama melaksanakan bisnis dan memiliki pelanggan yang banyak, tidak menjadi masalah jika tidak melakukan promosi karena sudah memiliki pelanggan tetap. Tetapi jika kita baru memulai usaha baru, kita harus gencar-gencarnya melakukan promosi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik minat pelanggan dan agar pelanggan baru betah berbisnis dengan kita. Nomor 4 yaitu penggunaan internet marketing. Internet adalah suatu alat yang begitu amazing dan dapat digunakan dalam melakukan hal yang amazing pula, seperti misalnya melakukan promosi dengan internet atau bahkan membuka usaha dengan internet. Seperti contoh online shop, kita dapat menggunakan fasilitas internet untuk menambah pelanggan. Yang kelima yaitu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Orang Padang memiliki semboyan dalam bisnis mereka, yaitu bisnis nasi Padang seperti semboyan. Jika senang bilang dengan orang, jika tidak senang bilang dengan kami. Ini menjadi semboyan yang baik dalam melakukan bisnis. Jika dengan pelanggan kita menjalin hubungan yang baik, maka pelanggan tersebut secara otomatis akan menyampaikan dengan yang lain untuk berlangganan dengan bisnis kita. Materi selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran ini berperan sebagai suatu alat yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Sebuah organisasi atau bisnis yang ingin sukses dalam pasar membutuhkan marketing plan untuk menyebarluaskan jangkauan ke dalam target pemasaran, sehingga kita dapat tahu tentang target pasar yang akan dibidik. Ada beberapa langkah dalam menyusun marketing plan. Yang pertama, dengan melakukan analisis situasi, utamanya adalah melakukan analisis SWOT. Yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah analisis SWOT terbentuk, selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Yang ketiga, penyusunan strategi dan program berkelanjutan.
Setelah tujuan dan target telah dibentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan adalah membuat strategi dan program. Strategi sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Adapun tujuan rencana pemasaran, yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai arah perubahan pasar serta kompetitor yang ada. Yang kedua, sebagai kail untuk berafiliasi dengan banyak kelolaan organisasi lainnya. Yang ketiga, menjadi sarana dalam menyesuaikan diri dalam lingkup bisnis modern. Dan yang keempat, memaksimalkan benefit dan effort yang sederhana namun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah manfaat rencana pemasaran. Ada beberapa poin penting dalam sebuah rencana pemasaran. Yang pertama, memberikan arah pemasaran yang lebih berkualitas. Hal yang penting diperhatikan dari tahap ini adalah memastikan sumber daya organisasi yang tersedia untuk membuat perencanaan berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, buatlah rencana tersebut menjadi sebuah pedoman utama dalam menentukan arah kemana sebuah perusahaan akan berkembang dan berperan sebagai pembatas sebuah perusahaan untuk menghindari resiko dan membantu perkembangan sebuah perusahaan. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dari kami dan kurangnya materi yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah.